Makanya hari ini bisa jadi adalah akhirat dari kehidupan kita yang telah lalu. Cuman kita sering jadi diri palsu. Sering menolak yang sekarang. Berangan-angan besok lebih bagus. Karena pemberontakan terjadi pasti dipimpin oleh orang-orang yang sadar. Bayangkan jika selama ini kita mengira hidup yang sungguhnya baru akan dimulai nanti. Padahal kenyataan pahitnya adalah kita sedang menjalaninya sekarang. Namun kita terlalu sibuk tertidur dalam ilusi pikiran kita sendiri. Ngaji diri, ngaji rasa, belajar mengenal diri dan menyadari kedekatan Allah. Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Sungguh manusia itu sangat kufur nikmat. Kita sering terjebak dalam dikotomi dunia dan akhirat, seolah keduanya dipisahkan oleh jurang kematian. Namun, bagaimana jika kedua dimensi itu sesungguhnya beririsan di titik waktu sekarang? Makanya hari ini bisa jadi adalah akhirat dari kehidupan kita yang telah lalu. Ini kita masih mikirin akhirat. Nanti lagi, nanti lagi. Padahal hari ini kita sedang menjalaninya. Nah, makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Pasti ya, hari ini tuh akan lebih baik dari hari kemarin. Pasti. Karena apa? Semua peristiwa yang terjadi di semesta ini tiada lain adalah kebijaksanaan Allah, cinta Allah demi membersihkan jiwa kita dari segala utangnya, sehingga kita bisa kembali memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya suci, kembali menjadi suci kembali setelah dilunasi semua utang-utangnya. Masuk akal? Masuk akal? Saya tanya dulu, punya akal? Oh ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Salah pertanyaan saya. Punya akal ya? Kalau punya akal, masuk akal sekarang. Itu berarti saya percaya. Ya. Karena yang nggak punya akal nggak masuk-masuk, akalnya aja nggak punya. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Konsep ini mendekati pemahaman karma atau hukum sebab akibat yang universal. Yang akhir adalah hasil dari yang awal. Kehidupan saat ini adalah panggung untuk menyelesaikan urusan hutang spiritual yang belum selesai, melakukan pertaubatan dan penyucian jiwa agar kembali kepadanya dalam keadaan fitrah. Dalam pandangan fisika kuantum, waktu mungkin tidak linear seperti yang kita persepsikan. Tindakan masa lalu runtuh menjadi realitas saat ini. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa merespons masa sekarang dengan kesadaran baru untuk membentuk probabilitas masa depan yang lebih baik. Pola perilaku dan beritaan kita hari ini seringkali berakar dari trauma dan keputusan masa lalu. Menyelesaikannya berarti menghadapi dan menyembuhkan luka-luka lama tersebut di momen sekarang, bukan melarikan diri ke fantasi masa depan. Oke, lanjut ya. Pelan-pelan ya. Udah mulai ngerti ya. Jadi gerakan perubahan itu juga kebangkitan. Bangkit ekonomi dari krisis itu juga kebangkitan. Pernah nggak kita mengalami krisis moneter tahun 98, betul? Iya. Wah, terpuruk ya ekonomi semua. Dolar juga terpuruk. Kemudian bangkit. Nah, itu juga kebangkitan. Jadi kebangkitan itu bisa jadi adalah perubahan. Nah, kita butuh kebangkitan yang hari ini, di sini, sekarang, bukan kebangkitan yang nanti. Karena hidup bukan nanti, hidup itu di sini, hari ini, sekarang. Saya mau nanya Bapak Ibu, Bapak Ibu bernapas gak? Kapan? Sekarang. Bisa gak napasnya besok? Atau bisa napasnya kemarin? Gak bisa. Nah, ciri hidup itu bernapas. Napas kapan? Sekarang. Betul gak hidup itu sekarang? Ya iya. Cuman kita sering jadi diri palsu. Sering menolak yang sekarang. Berangan-angan besok lebih bagus. Apa yang terjadi? Terus dibawa oleh kita, oleh pikiran palsu kita, ke ilusi kenyataan. Kenyataan yang ilusi. Kan sering kalian mengatakan, seharusnya gak begitu tuh. Menolak yang sekarang. Betul gak?
Gitu. Karena kalian itu terbiasa menganggap seolah-olah kesempurnaan itu yang ada di otakmu. Padahal kesempurnaan itu saat kita menolak ketidaksempurnaan apa adanya, itulah kesempurnaan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Ego atau diri palsu seringkali tidak nyaman dengan realitas saat ini, terutama jika realitas itu menyakitkan atau membosankan. Mekanisme pertahanannya adalah menciptakan fantasi masa depan atau angan-angan yang lebih baik. Namun, ini adalah pelarian yang mencegah kita melakukan tindakan nyata hari ini. Kebangkitan adalah kembali ke present moment. Otak kita memiliki default mode network atau DMN yang seringkali aktif saat kita melamun, mengenang masa lalu, atau mencemaskan masa depan. Kebangkitan kesadaran berarti menggeser fokus DMN ke task positive network, yaitu keterlibatan penuh dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Hakikat waktu bagi seorang sufi adalah pedang. Jika tidak digunakan untuk mengingatnya saat ini, ia akan memotongmu. Hidup yang otentik adalah hidup yang sadar penuh akan kehadirannya di setiap tarikan napas saat ini, di sini, sekarang. Pengen gak punya pasangan yang sempurna? Pengen? Pengen apa tidak? Gampang. Terima pasanganmu hari ini apa adanya. Terima ketidaksempurnaannya, langsung sempurna. Nah, orang yang kawin cerai, gak cocok dengan pasangan, besok cari lagi, gak akan ketemu dengan yang dia sebut sempurna itu. Kan itu cuma ilusi pikirannya saja. Sempurna itu ketika kita sudah bisa menerima yang tidak sempurna apa adanya. Coba sekarang, mulai sekarang, terima pasangan kita kelebihannya, terima kekurangannya. Karena kelebihan dan kekurangan itu kesempurnaan. Langsung tenang. Paham sampai sini? Oke, lanjut kalau gitu. Bangkit juga bisa merujuk pada perubahan dari yang rendah ke posisi yang lebih tinggi. Pernah nggak kita mengalami satu kebangkitan dulu? Indonesia ini bisa merdeka tahun 1945 karena tahun 1900 berapa itu? Pernah ada yang namanya kebangkitan yang sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal berapa itu? Sebentar lagi, 20 Mei. Saya juga nggak ngerti. Ketika ditanya sama tim IT, judulnya apa hari ini? Kebangkitan. Saya baru sadar kalau 20 Mei Hari Kebangkitan, 3 hari lagi. Jadi cocok kayaknya ceramah ini. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kearifan Timur mengenal konsep wabi sabi, yaitu menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, ketidakkekalan, dan tidak kelengkapan. Mencari kesempurnaan mutlak di dunia yang relatif adalah resep pasti untuk penderitaan. Menuntut situasi menjadi sempurna sesuai idealisme kita adalah bentuk proyeksi ego. Ini mencegah kita melihat dan mencintai orang sesungguhnya di depan kita. Penerimaan adalah kunci kedamaian dan hubungan yang sehat. Segala sesuatu di alam semesta ini mencerminkan asma Allah. Keburukan dalam pandangan terbatas kita adalah bagian dari keseimbangan takdir. Menerima apa adanya atau ridho berarti menerima kehendak Allah tanpa protes. Dan situlah letak kesempurnaan iman. Ya, nah kebangkitan nasional. Kapan kita mulai kebangkitan? Begitu kita sadar. Sadar kita dijajah. Sadar dijajah tuh gak enak. Betul gak? Ya, sadar dibodoh-bodohin tuh gak enak. Kan yang namanya penjajahan itu kan kita dianggap bodoh. Ya. Yang penting kita bisa memuaskan kekuasaan. Makanya kekuasaan itu terus menciptakan konspirasi supaya orang-orang bodoh nggak bangkit. Dulu kan nggak boleh sekolah sebebas sekarang. Karena bahaya ketika sekolah akan menghasilkan kebangkitan. Terutama kebangkitan kesadaran. Tapi kalau sekolah yang tidak membangkitkan kesadaran, gak bahaya. Sekolah yang cuma isinya apalah, ya gak bahaya. Ya kalian menghafal kitab suci sekian juz,
sampai gak ngerti isinya, gak bahaya. Ya gak bahaya. Walaupun hafal 30 juz, gak bahaya. Gak ngerti. Karena orang gak ngerti itu gak bahaya. Yang bahaya itu ketika ngerti, dia sadar. Setelah sadar dia, kenapa saya bodoh ya? Itu kebangkitan di situ terjadi. Banyak gak sekolah-sekolah malah membungkam kesadaran, bukan membangkitkan kesadaran. Gak bahaya yang kayak gitu, gak bahaya ya. Silakan kalian ngapalin ini, ngapalin itu, gak bahaya. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubahnya sendiri. Kebangkitan nasional 1908 tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia didahului oleh lahirnya kaum intelektual yang sadar akan ketidakadilan kolonialisme. Kesadaran kolektif ini memicu pergerakan. Penjajah paham bahwa pendidikan yang memerdekakan adalah ancaman terbesar bagi status quo mereka. Selama kita menolak kenyataan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja karena dijajah oleh emosi, kebiasaan buruk atau ego, kita tidak akan pernah berusaha untuk berubah. Kebangkitan membutuhkan kejujuran brutal untuk mengakui kondisi kita sekarang. Secara energi, kesadaran adalah frekuensi tinggi yang mampu menembus frekuensi rendah, ketakutan dan apatisme. Penjajah dalam bentuk apapun tumbuh subur di lingkungan yang frekuensi kesadarannya rendah. Yang bahaya itu kalau orang sudah berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kolaboratif, berpikir komunikatif, bangkit semua kekuatan dalam dirinya. Nah, kekuatan yang tersembunyi, bahasa Arabnya jin. Makanya orang yang sudah bangkit potensinya disebut jenius. Iya. Kan yang bahaya yang kayak gitu, yang jenius. Yang jinnya masih tersembunyi di dalam, rapat, potensi dirinya tidak bangkit, gak bahaya. Dikasih ini, dikasih itu, tunduk aja walaupun gak ngerti. Gak bahaya kan? Bahaya gak kalian? Ya gak bahaya, cuma ngapalin ya. Tapi kalau udah mulai kritis, kreatif, bahaya. Karena pemberontakan terjadi pasti dipimpin oleh orang-orang yang sadar. Paham ya? Oke. Ya, yang tidur lelap dalam kegelapan dan merasa nyaman di kegelapan, gak bahaya. Gak bahaya. Ya, oke. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, niscaya binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Seorang filsuf pendidikan yang bernama Paulo Freire membedakan gaya pendidikan menjadi dua, yaitu pendidikan gaya bank yang menumpuk informasi dan pendidikan yang membebaskan, yang membangkitkan kesadaran kritis. Pendidikan yang hanya mencetak pekerja patuh tanpa kemampuan berpikir kritis adalah alat penjajahan modern. Pergerakan sosial yang berumur panjang selalu dipimpin oleh figur-figur yang memiliki kesadaran diri yang tinggi. Mereka tidak digerakkan oleh ego atau kemarahan sesaat, melainkan oleh prinsip dan visi yang jelas tentang pembebasan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menuntun pada pengenalan akan diri dan Tuhan. Ilmu tanpa kesadaran hanya akan menambah hijab atau penghalang antara manusia dan Sang Pencipta, serta rentan digunakan untuk membodohi sesama. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Akhirat bukanlah destinasi geografis di masa depan, melainkan kondisi kesadaran di saat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah sebuah proses hidup yang dinamis, sebuah kesadaran untuk terus melepaskan kemelekatan ego dan kembali kepada kesucian fitrah di setiap detik waktu. Yakin kita semua diberikan keberanian oleh Allah untuk bangun, menghadapi setiap kejadian apa adanya, dan hidup dengan penuh kesadaran di sini, saat ini, sekarang. Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami.
Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.